Gen Z Talk bareng kamu dari lapangan menuju panggung kepemimpinan bersama aku, Puh. Hai Sobat Inspiratif, kali ini kita akan membahas kisah yang bukan cuman biasa aja, tapi luar biasa dan pastinya akan membanggakan bagi kita semua. Bersama kita telah hadir Profesor Dr. Indra Adi Budiman, MPD, sebagai Rektor Universitas Majalengka dan juga profesor kedua di Universitas Majalengka. Beliau merupakan akademisi, juga penggiat olahraga dan seni. Dan di segmen kali ini kita akan membahas seputar karir, kepemimpinan, hobi, seni, prestasi akademik hingga tips untuk para pemuda Majalengka. Langsung saja kita sapa narasumber hebat kita. Sampurasun Bapak. Rapes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, kali ini saya berkesempatan besar karena saya bisa berdampingan dengan orang nomor 1 di Universitas Majalengka, yang tidak lain yang tidak bukan Prof. Indra ya Pak. Nah, kalau boleh saya katakan ya Pak, izin, Bapak ini punya sosok aura karismatik yang sangat kuat dan sangat positif vibes gitu. Pasti Sobat Gen Z di rumah juga setuju gak sih? Oke. Tanpa berlama-lama, karena aku udah gak sabar dan pastinya Sobat Gen Z juga udah gak sabar, jadi yuk langsung kita kupas tuntas kehidupan Bapak Indra. Nah Pak, ternyata ada fakta yang ternyata kebanyakan orang itu belum tahu kalau Bapak juga termasuk alumni di Universitas Majalengka ya Pak? Betul. Ya, lebih tepatnya saya alumni Penjas Unpad. Tahun berapa itu lulusnya Pak? Lulus 2008 ya. 2008. Oke. Nah, selama Bapak meniti karir dari lulusan Universitas Majalengka dan sekarang menjadi rektor. Nah, tantangan terbesarnya apa? Oke, flashback sedikit ya. Jadi sebelum terjun ke dunia pendidikan, saya itu sebetulnya lebih lama itu bergerak di bidang lebih ke perusahaan-perusahaan lah ya, karena beberapa kali saya bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, program trading ya, baru tahun 2005 ya saya mencoba memanfaatkan keadaan ya, karena saat itu kan situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dan kebetulan saya juga ada peluang untuk beralih ke dunia pendidikan. Makanya tahun 2005 saya pulang kampung ya, setelah 20 tahun tinggal di Bandung, kembali ke Majalengka dan gabung di STKIP saat itu, yang sekarang jadi FKIP Universitas Majalengka. Berarti flashback dari Bandung pulang lagi ke rumah halaman di Majalengka seperti itu ya Pak. Oke. Nah, dengar-dengar juga Prof ini adalah pemimpin yang dekat sama dosen dan mahasiswa. Nah, apa sih filosofi kepemimpinan Bapak, atau ada sosok inspirasi dari kepemimpinan terdahulu dari Indonesia maupun dari luar negeri? Oke. Intinya bahwa pemimpin itu kan panutan, harus jadi contoh, harus jadi panutan bagi bawahannya. Nah, selama ini saya selalu menerapkan pola gitu ya, pola diskusi, bukan pola perintah gitu ya, pola mengajak ya, bagaimana membangun suatu lembaga. Berbeda dengan orang yang memerintah ya. Biasanya kalau diperintah, yang mendapatkan perintah ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya tidak menggunakan pola itu, tapi mengajak ya, mengajak bekerja sama ya, sehingga yang diajak ya, apabila memang tujuannya baik pasti mau. Mengedepankan diskusi dan ingin mendengar juga pendapat bawahan dari Bapak ya Pak. Oke, lanjut nih. Nah, dengar-dengar juga Prof ini masih aktif olahraga sampai sekarang. Bisa diceritakan Pak, olahraga apa? Karena memang saya berkecimpung di dunia olahraga itu dari dulu, dan posisi sekarang juga saya sebagai dosen olahraga
ya mau nggak mau memberikan contoh kepada masyarakat ya bagaimana caranya agar tubuh kita ini tetap menjadi bugar ya. Tidak perlu mahal-mahal olahraga itu ya, dengan jalan kaki yang rutin dengan durasi yang cukup ya, itu sudah memungkinkan seseorang menjadi bugar. Jadi itu tugas saya gitu ya. Tugas saya bagaimana memasyarakatkan olahraga, bagaimana mengajak masyarakat berolahraga sehingga tingkat kebugaran yang diharapkan bisa terpenuhi ya. Biasanya seminggu berapa kali tuh kalau olahraga? Saya selalu berusaha minimal 2 kali gitu ya, walaupun idealnya itu adalah 3 kali dalam satu minggu ya, dengan durasi minimal 30 menit non-stop ya, bukan 30 menit berhentinya 15 menit olahraga lagi, bukan, tapi efektif 30 menit ya, itu selalu saya lakukan. Nah, di lain sisi juga Prof ini sibuk tapi harus menyempatkan olahraga juga biar tetap bugar ya Pak ya. Nah, lanjut nih, katanya ada fun fact juga, Bapak Indra juga suka nyanyi ternyata ya Pak? Ya mungkin hobi ya. Hobi. Di samping olahraga, saya juga memang penikmat seni dan malah pelaku gitu ya. Karena waktu masih di SMA dulu, ya saya suka diajak gitu ya. Dalam grup ya, vokal grup, ada paduan suara, dan bahkan saya pun pernah beberapa kali mengikuti festival ya, festival menyanyi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat Jawa Barat ya, jadi memang hobi gitu ya. Bahkan ketika saya di Bandung pun saya mencoba untuk membuat grup gitu ya, grup vokal grup walaupun umurnya tidak lama. Oke. Nah, biar sobat Gen Z juga tahu nih suara emas dari Bapak, boleh izin Bapak boleh sumbangkan suara emasnya? Oke, karena suka nyanyi, hobi nyanyi, ketika disuruh nyanyi ya harus nyanyi. Iya, ya? harus. Nah, tapi lagunya memang tidak hafal, jadi izin membaca ya. Biasanya suka genre pop atau dangdut nih Bapak? Saya lebih ke melankolis ya. Melankolis. Lagu-lagu melankolis tentu kan disesuaikan dengan karakteristik suara gitu ya. Kalau yang rock gitu kan karakter suaranya juga harus kuat gitu ya. Oke, saya izin untuk satu bait ya. Lagunya Kehilangan milik Firman ya. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Selesai itu. Soalnya kalau nanti dihabisin lagunya nggak ada yang beli kasetnya gitu ya. Nggak ada yang nyawer ya Pak ya. Aduh, merdu banget suaranya. Ternyata Prof Indra ini paket lengkap, selain akademisi, jago olahraga, seni juga bisa. Aku yakin sih pasti muda ya, banyak diincar cewek-cewek ya Pak ya. Enggak. Kalau yang suka boleh lah. Boleh. Ya. Oke, lanjut ya Sobat Gen Z. Nah, Prof, bagaimana sih rasanya menjadi profesor pertama dari alumni Universitas Majalengka? Ya tentu pribadi saya merasa bangga gitu ya, bahwa ternyata lulusan Universitas Majalengka pun gitu ya bisa mencapai jabatan akademik tertinggi, yakni sebagai seorang profesor ya, walaupun tentu dengan jabatan akademik profesor itu secara tidak langsung beban
gitu ya. Bebannya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Namun saya merasa yakin bahwa bekerja itu tidak sendirian, ya, tetap harus berkelompok. Jadi intinya saya bangga lah, ya, menjadi yang pertama. Yang pertama dalam arti lulusan Universitas Majalengka. Gak menutup kemungkinan ya, semoga aja aku juga nular kesuksesannya dari Bapak ya Pak. Amin. Iya. Semua punya kesempatan. Iya, semua kesempatan. Nah, lanjut nih, banyak sekarang anak muda itu kurang minat olahraga gitu ya, dan belum menemukan bakat seni. Kayak aku males gitu ya, takut panas, takut hitam gitu ya, pengennya tuh rebahan. Nah, tips dari Prof apa nih? Nah, ini kan memang tugas sebagai insan olahraga, ya, bagaimana caranya agar masyarakat berolahraga gitu ya. Yang pertama, tentu yakinkan dulu bahwa dengan olahraga kita akan menjadi bugar. Nah, ketika kita bugar, tentu akan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas rutinnya, ya, yang tentu kalau kondisi fisiknya tidak baik, ya, tingkat kelelahannya pasti lebih tinggi dibanding orang-orang yang memang suka berolahraga. Jadi tentu saya menyarankan pada seluruh lapisan masyarakat untuk membiasakan diri berolahraga, ya minimal tadi, ya, 1 minggu 3 kali dan durasinya minimal 30 menit, ya. Kalau orang yang belum menemukan bakat seni nih, gimana tips dari Prof? Intinya setiap orang sudah punya potensi, ya. Tinggal bagaimana mengeksplorasi segala potensi-potensi yang ada dalam diri masing-masing, ya. Salah satu cara tentunya adalah bahwa potensi itu akan muncul ketika keinginan muncul dari dalam diri sendiri, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa potensi itu tergali oleh ajakan orang lain, tapi tidak masalah. Ya, apapun caranya, bahwa potensi yang ada dalam diri seseorang, yaitu harus digali gitu ya, harus ditunjukkan bahwa memang di dalam dirinya memiliki potensi, baik itu di bidang akademik, olahraga maupun seni, ya. Jadi kita itu harus seimbang ya teman-teman antara olahraga sama aktivitas, karena sehat itu mahal ya Pak ya. Dan tiap orang juga punya potensi masing-masing, jadi perlu banget kenali diri sendiri. Oke Prof, terima kasih banyak atas semua kisah dari inspirasi hari ini. Sama-sama. Dari karir, kepemimpinan, olahraga, seni, sampai motivasi untuk generasi muda. Aku dan pastinya Sobat Gen Z di rumah punya ilmu baru dari Prof dan pastinya sangat menginspirasi kembali. Sobat inspiratif, dari kampus kecil bisa lahir pemimpin besar. Dari tanah Majalengka kita punya profesor yang tetap merakyat. Jangan lupa, cintai potensi lokal, gerakan ragamu, nyanyikan hatimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya, salam olahraga dan salam inspirasi. Ngobrol biasa, tapi gak biasa.